Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Karena orang lain itu berdosa. Ujian bagi kita dan ujian bagi dia. Ujian bagi dia jelas. Ya, ujian bagi dia jelas. Bagaimana setelah melakukan dosa? Kembali ke jalan yang benar dengan bertobat kepada Allah Ta'ala atau tetap? Ujian bagi dia jelas. Bagaimana setelah dia itu melakukan dosa, maka Allah akan mengganjarnya dengan perbuatan, dengan apa? Dengan keadaan-keadaan yang dia tidak suka. Itu akibat apa yang dia lakukan. Ujian bagi dia. Ujian bagi kita apa? Ujian bagi kita ketika kita melihat ada seseorang yang dia melakukan kemaksiatan dengan khuzlan yang Allah ciptakan di dalam dirinya, adalah bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita menghadapi keadaan bersamanya. Apakah kita itu akan merendahkannya? Aku nggak mau kumpul sama dia. Kenapa? Dia itu orang pendosa, rambutnya panjang, tatuan dan sebagainya. Jangan. Dia ujian bagi kita. Bisa jadi bukan dia itu. Bisa jadi itu adalah seorang malaikat. Bisa jadi bukan dia, itu cuma bayangan. Kita nggak paham. Bisa jadi memang dia yang melakukan dosa yang seperti kita ketahui, tapi sekarang dia bertobat dan Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta, yuhib, bukan menerima, bukan menyambut, tapi dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini, Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Jadi langsung dapat cintanya karena taubatnya. Nah, bahkan di antara yang menyebabkan Tarseso, seorang yang dekat pada Allah sampai dikatakan tidak pernah melakukan suatu pekerjaan yang haram sama sekali, yang diantara menyebabkan dia itu kemudian terjerumus ke dalam dosa-dosa dan akhirnya dia meninggal dalam suul khatimah, untuk kita jadikan sebagai sebuah pengingat bagi kita ya. Jadi Tarseso itu adalah seorang yang dari seumur hidupnya nggak pernah berdosa, tapi di akhir hidupnya dia ternyata orang yang berdosa. Oleh karenanya cukup suatu bukti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluh. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali jannah fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian. Siapa di antara kalian? Bisa jadi saya, bisa jadi dia, bisa jadi beliau, bisa jadi Anda, yang termasuk ditentukan kita itu beramal dengan amal ahli surga, tapi kemudian ternyata kita dikehendaki Allah Ta'ala termasuk ahli neraka, sehingga di akhir umurnya dia melakukan suatu dosa yang menyebabkan dia akhirnya masuk ke neraka. Jadi bagaimana rasa takut Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau mendampingi Nabi Muhammad. Beliau yang mengatakan, demi Allah, wahai Rasul, bahwasanya engkau lebih aku cintai melebihi daripada diriku sendiri, melebihi daripada semua orang, melebihi daripada apapun juga yang ada padaku. Tapi ternyata dia mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya terakhir yang dikeluarkan daripada neraka adalah seseorang daripada fulan, dari Bani Fulan, maka di saat itulah saya Umar bin Khattab, andai kata saja aku ini adalah orang itu. Kenapa? Karena jelas dia masuk surga, walaupun setelah ribuan tahun berada di neraka, tapi dia jelas masuk surga. Adapun aku belum jelas. Padahal beliau itu salah satu daripada sahabat Nabi yang ditanggung masuk surga, tapi takutnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Ya kita begini, karena Allah berkehendak, tapi di akhir umur kita dikehendaki Allah Ta'ala bagaimana kita nggak tahu. Oleh karenanya, Habib Abdullah bin Husain itu akhir beliau itu berqasidah, dan qasidahnya beliau katakan, Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu salal lakin lana fika amal tuhir itu Allah. Ya Allah, aku tidak mau punya amal.
Yang bisa diharapkan tidak ada, semuanya datang dari aku bisa begini karena engkau berikan ilmu. Aku bisa begini karena engkau berikan kesempatan. Aku bisa begini karena engkau yang memberikan semua kenikmatan yang pada diriku, sehingga kita bisa berbuat seperti ini. Kita dimanjakan. Dan semua usaha-usaha kita bisa jadi karena niat kita yang tidak baik, usaha kita yang tidak baik, bisa jadi gagal, gak diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tahu? Oleh karenanya mereka sangat takut kepada Allah Ta'ala terkait dengan su'ul khatimah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, fa innal umura kullaha bi khawatimah. Seseorang itu tidak ditentukan pada awalnya, seseorang itu tidak ditentukan pada pertengahannya, seseorang itu ditentukan pada akhirnya. Bagaimana akhir kita? Itulah ketentuan kita. Bagaimana mungkin kita itu mengatakan orang yang bertato berarti dia itu lebih jelek daripada kita? Siapa yang bilang? Siapa yang menentukan? Lihat bagaimana Nabi SAW bersabda dan mengisahkan seseorang di antara kalian, siapa kalian? Bisa jadi kita. Dia mengatakan dari kecil dia itu diciptakan, dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi di akhir umurnya berubah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatimu di dalam jalan yang lurus. Mungkin kita semua termasuk dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berada di dalam jalan yang lurus ini.